audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul kudus subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal kudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'futu wala ya'abudu abada. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengkalamkan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia rahmah dan hidayahnya serta izin dan ridhonya sehingga kita dapat diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi dalam rangka meningkatkan amal dan ibadah dalam memahami perjalanan iman kita bertauhid kepada Allah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma Muhammad. Jamaah bergabung grup Khalifah grup daripada imam besar grup dan grup imam khatib grup yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah sebagaimana ditugaskan bagi kita mencari kebenaran terhadap sebuah wujud yang akan menjadi Tuhan dan akan menjadi hamba. Tentulah kita berpikir bagaimana yang dikatakan kebenaran bertuhan dan kebenaran menjadi hamba Tuhan. Apakah kodrat ini akan terpisah atau memang satu kodrat? Kita telah melalui masa perjalanan rohani kita, iman kita, memperjalankan iman kita kepada tingkat pemahaman pada sifat usul daripada kata Tuhan dan usul
daripada kata umat. Dengan demikian timbullah suatu penguasaan perjalanan yang mana bertajalli dalam ungkapan kajian yang telah kita pahami, yaitu perjalanan sifat ketuhanan dan keumatan yang diwujudkan dalam marwah satu alif, yaitu perjalanan tajalli batin. Kita sadari tajalli batin atau kasroh bukanlah sebuah tulisan ternyata Al-Quran itu, tapi perjalanan batin yang dituliskan. Bukan tulisan, itulah tajalli batin kita sebut dengan kasroh yang berasal dari bi, yaitu batinku. Dalam hal ini berkesimpulan kembali dengan keberangkatan dua alif menuju sifat ada dan sifat tiada, alif yang tersirat menuju keberadaan tajalli ketuhanannya yang tiada dalam tajalli hakikat alif yang menjadi diri al-haq sebagai dasar yang mengimbangi maujud, yaitu diri aftar atau zahir. Telah kita coba dalam menjalankan dalam bertajalli, ternyata diri al-haq itulah yang diangkat ke alam zahir dan terlihat berupa jasad. Sesungguhnya al-haqqullah itu adalah jasad yang terlihat, yaitu diri al-haq. Kenapa Allah memberikan nama diri itu al-haq? Artinya benar, yaitu diri yang tidak tersentuh oleh kebatilan. Itu namanya al-haq. Setelah bertajalli dalam wujud yang tidak dikenal kebatilan, tidak tersentuh kebatilan, apa nama kekuatan yang tidak tersentuh oleh kebatilan? Setiap kodrat kembali kepada asal berupa wujud titik awal mula jadi di dalam penampakan lauh mahfuznya. Hadirlah alif yang dua bertajalli tadi pada makom huruf ya. Sedikit saya ulang. Disitulah adanya dua kodrat zahir dan batin tadi. Aftar dan ba'dal telah kembali menjadi titik awal mula jadi. Setelah itu terjadilah maujud dari keduanya tadi terhimpun menjadi satu. Terjadilah huruf ya. Kenapa huruf ya yang menanggungkan wujud yang ditimbulkan oleh titik dua pada huruf ya tadi? Karena yang ditimbulkan oleh sifat an-nazir, yaitu aftar nyata, an-nasyir, yaitu ba'dal yang tak terlihat. Itulah kekuatan yang ampuh yang tidak bisa kodratnya basah pada air, panas pada matahari, dan terbakar pada api. Inilah yang akan menjadi pantulan yang berasal dari kodrat aftar dan ba'dal tadi menjadi diri, karena ya itu berupa kalimah, maka yang ditimbulkan saripati dari kalimah itu adalah kulimah. Kulimah pada saripati alif aftar zahir yang maujud jatuh kepada alam disebut kulimah la ilaha illallah. Tiada yang nyata melainkan zatku yang berupa kulimah Allah. Begitu juga bertajallilah pada diri al-haq, pada batin yang hak, pada alif yang tersirat menjadi suatu wujud kulimah pada wujud diri yang bersifat tersirat menjadi kulimah Allah pada diri. Apa artinya?
yang wujud Allah itulah yang kulimah, yang terlihat pada aftar kulimah la ilaha illallah adalah berkodrat kepada yang memuji disebut Muhammad. Dengan demikian nyata wujudlah Allah ini dalam berkodrat 9 langkah. Sedikit kita ulang kembali. Adanya aku pada kodrat bertajali pada 9 langkah mulai hakikat sampai syariat. Maka syariat itu dinamakan terlihat. Itu terlihat itu syariatullah. Dengan demikian nyata sudahlah perbuatan wujud pada kodrat dinamakan ada itu dinamakan aku. Akulah kodrat yang ada. Dalam tajalli kodrat yang ada inilah asal usul semua terjadi. Mana yang asal itu yang wujud, mana yang usul itu yang wujud. Berusul pada wujud titik awal mula jadi dan berawal kepada wujud, inilah dikatakan sifat awal mula terjadi, yaitu pada wujud. Batin zat nur itu adalah kodrat. Dipadukan dua kodrat ini diberikan penampakan di dalam maujud, sehingga nyatalah aku pada kodrat aras kursi dan keramat berwujudkan pada batin zat nur disebut dia, dan bermaujudlah pada zahir itu yang disebut engkau. Timbullah kata aku pada wujud tunggal pada kodrat, karena ada engkau, kita, kami, dan dia. Di situ datangnya kata wujud yang bersifat kodrat yang berkata aku. Mengulang sedikit kembali, keberangkatan dua alif dari posisi awal, makom awal, yaitu meninggalkan sesuatu bekas. Apa yang tertinggal adalah tiada, kosong. Disinilah munculnya kalam tiada itu dengan kata la yang muncul kepada zahir yang berkodrat alam disebut al. La tiada, sebagaimana kita pernah kaji, kalau tiada tidak ada sebutan. Tiadanya bagi Allah itu adalah bersifat mustahil tiada. Wajib bagi aku ada dalam kodrat tadi bernama aku dengan kodrat martabat wajibul wujud. Tetapi mustahil aku tiada lebih tinggi lagi derajatnya, bahwasannya yang dipasangkan dalam kodrat yang bertajali 9 langkah itu adalah perjalanan mustahil. Apa yang mustahil? Mustahil aras itu bisa mewujudkan kutsi. Mustahil kutsi mewujudkan keramat. Mustahil keramat menjadikan batin. Mustahil batin menjadikan zat. Mustahil zat menjadikan nur. Mustahillah kodrat itu beriradat. Mustahil juga iradat itu berilmu. Maka mustahil yang tiada inilah sejatinya diriku, yang dikatakan mustahillah
aku. Tidak ada yang bisa menciptakan dan menjadikan aku kecuali dengan kemustahilan aku sendiri. Maka akulah yang menjadikan kodratku. Akulah yang menjadikan aku. Maka timbullah kata, ada aku di dalam aku. Dengan adanya aku di dalam aku berkata tiada, ini yang dikatakan wahidatul wujud, karena adalah ketunggalan. Ketunggalan tiada ini la menjadi hu adalah aku. Maka yang tiada itu adalah aku. Yang ada siapa? Wajibul wujud, itu yang wajib ada. Wajib dia ada, tapi mustahil bagiku tiada. Maka yang tiada kata Allah, itulah aku. Yang ada kata Allah, itulah kodratku, yang bernama aku pada kodratku. Dengan demikian bertajalilah keadaan kepada dua. Yang dikatakan aku pada kodrat sudah jelas sifatnya af'al, yaitu bergerak, titik wujud asal mula jadi, yaitu aras batin jantung yang bergerak, menghidupkan hayat segala sifat dan ciptaannya. Makanya di sini, apakah mungkin yang bergerak itu yang akan menjadi sembahan? Berarti kalau itu benar, semua yang bergerak sampai ke daun, sampai apapun yang bergerak, apakah itu yang akan menjadi Tuhan? Tidak mungkin, karena mereka mustahil bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Berarti yang bergerak itu yang mustahil lah yang menggerakkan. Yang menggerakkan adalah kejaran keakuan, kejaran kepada sejatinya diri, yaitu bersifat mustahil aku di dalam diriku sendiri. Nyata sudah pada prinsip demikian timbullah suatu keputusan. Kalaulah yang ada itu berdiri sendiri, maka yang ada itu bukanlah aku, tetapi kodrat bersifat alam dalam wujud al, yaitu alam. Alam demi alam belah bertajali. Tetapi siapa yang akan berfungsi di dalam bertajali tadi, itu wahidatul wujud, yang tiada. Kalau yang tiada adalah yang menjadikan dan yang menggerakkan disebut fi'il, maka kita harus melihat dua pandangan terhadap satu kodrat. Apabila kita merasa ada, setiap yang ada akan kembali tiada. Tetapi kalau yang mendirikan dan menikmati wujud itu merasa tiada dia di situ, maka sesungguhnya yang tiada itu adalah aku. Kalaulah yang tiada itu adalah aku, maka yang ada inilah yang akan tidak mendapatkan ketiadaan, maka bersifat kekallah wujud itu. Tidak mungkin ada lagi tiada di atas yang tiada. Kalaulah alam tiada tidak awal dijadikan, begitu Allah wujud menjadikan tiada,
maka yang tiada itulah yang ada, karena itu yang pertama ada, yaitu yang tiada. Maka kita akan kembali kepada yang tiada setelah kita akhir dari perjalanan menuju yang tiada. Siapa yang tiada? Yang tiada itu adalah la hu aku. Disinilah kebenarannya, sesuatu itu akan kembali menjadi aku. Tapi kalau yang tiada ini baginya tidak ada, maka dia akan kembali kepada kesirnaan yang tidak berarti. Layaknya kita sekarang melihat sebuah angin yang tidak ada tujuannya. Begitulah orang yang mengatakan tiada itu tidak ada, maka dia kembali sebagai hamparan yang tidak berguna. Tapi apabila dia beriman kepada yang fi'il menggerakkan dia yang tidak ada, dan disitulah dia bergantung harapan dan menetapkan kebenarannya, dia tinggal meminta yang tiada itulah yang menjadi ada. Tiada itulah yang dikatakan aku, dan aku itulah yang ada. Maka wujud itu sempurna menjadi wujudku yang kekal. Karena apabila yang tiada itu sudah wujud yang bernama aku itu pada yang ada, maka tidak ada kebinasaan bagimu untuk kembali kepadaku. Tetapi karena kecintaanmu lah yang bergerak menuju yang menggerakkan, karena engkau selalu ada pada kodrat tiada, disitulah aku menyatakan yang ada itu adalah engkau, dan engkau adalah aku. Maka kita harus beriman. Imanullah, beriman kepada Allah dengan melihat kepada wahidatul wujud, yaitu rahasia di balik rahasia, halus di balik yang halus. Berarti yang menggerakkan fi'il itu adalah kekuatan yang tiada bernama aku dengan makom mustahil. Kalau mustahil telah menempatkan wujud sebagai aku, apapun yang kamu cari, nurmainkah yang kamu cari, apapun wujud yang kamu cari, tunggalkah, wahidkah, itulah dirimu setelah kamu menjadi aku. Insya Allah itu yang dikatakan menghimpun menjadi satu, itu adalah aku. Setelah kita pelajari aku pada kodrat, jati dirinya aku adalah aku di dalam aku. Itu yang berkodrat mustahil. Seperti apa perjalanan kemustahilan itu? Itulah aku. Kalau kita merasa ada dalam kodrat, maka yang kita rasakan ada itu akan tiada. Tapi kalau kita merasa tiada dalam memiliki dan melihat kodrat ini, maka kita telah mendirikan aku pada kodrat tersebut, yaitu tiada. Kalau kodrat itu sudah wujud menjadi tiada bernama aku kodrat itu, maka tidak akan pernah engkau tiada, kecuali engkau berkehendak karena kemahabahanmu kepadaku yang menggerakkan kamu tiap hari. Tinggal engkau memandang, tapi akulah yang menggerakkan pandang. Tinggal engkau lagi berkata, sesungguhnya akulah yang menggerakkan kata-katamu. Tinggal lagi kamu berkehendak, tinggallah aku yang menjalankan kehendak. Inilah uluhiyah dari segala kodrat. Kalau supaya wahidatul wujud itu telah wahid itu terlihat,
maka jangan kamu cari sekutu yang menduakan kodrat itu. Karena kamu adalah nur yang sedikit sekali nilainya dijadikan, yaitu nur harapan, hanya berharap. Tetapi kalau kamu menetapkan harapan itu menjadi nyata, maka kamulah yang nyata di atas segala yang nyata. Kamu itu adalah aku. Baik, kita coba muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tabligh menyampaikan amanah para imam, para khalifah dan ustazahnya untuk bertanya. Yang ditanyakan adalah pemahaman, bukan menanyakan keraguan. Ingat, begitu saya telah menyampaikan berarti sampai, bukan aku berkata tapi aku menyampaikan. Kalau diterima akan sampai, mengaku tanpa menerima tidak akan sampai. Silakan. Silakan Imam Anas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jema'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ayah? Insyaallah kabar baik. Semoga ayah sehat selalu. Amin. Beserta keluarga dalam hidayah dan kasih sayang Allah. Begitu juga para imam besar, para khalifah grup, dan para imam khatib. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali mendapat suatu kajian yang sangat penting bagi kita sebagai umat ataupun sebagai hamba, karena ini sudah merupakan keputusan kaji, kesimpulan sebuah wujud ketunggalannya. Bagaimana kita memahami akan wahdatul wujud, tidak ada lagi yang wujud, yang tidak ada lagi Tuhan dan tidak ada lagi umat. Oleh karena itu, bagaimana kenyataan ada dan kenyataan tiada itu sudah dapat kita pahami dari kalam-kalam yang telah disampaikan oleh yang mulia guru kita, mursyid yang kita sayangi. Oleh karena itu dalam perjalanan alif, bagaimana alif menjadi alif abtar dan alif ba'dal ini menuju kepada titik awal mula menjadi, kemudian dua alif ini menjadi dua titik menjadi ya. Oleh karena itu perlu kita pahami kembali bagaimana keputusan ini dapat kita ambil kembali kepada diri kita dengan pandangan dan rasa itu menuju kepada diri kita sendiri. Silakan para imam besar, para imam, para khatib untuk mempertanyakan lebih dalam terkait dengan apa yang telah dikalamkan oleh alih. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sudah ada ya khalifah khatib dari imam khatib. Silakan Nurbaya, ya silakan ya khalifah khatib Nurbaya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Sebuya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak ingin bertanya. Anda subhanallah, subhanallah. Itu banyak ayah. Subhanallah. Anda menerima zuhid batin. Anda menerima zuhid batin Tuhanku di dalam diri ini. Anda ikhlas. Mati ya Allah. Adalah ayah pimpinannya sampai ini ya Allah. Iya, insyaallah. Kalau memang kamu Kata apa lagi ayah selain rasa syukur kepada ayah. Insyaallah. Insyaallah. Terima
Baik, kalau kamu menerima, bagaimana cara menerimanya? Berilmulah kamu dalam kesadaran yang tinggi bahwasan kamu ini hanya digerakkan, dan beriman kamu kepada yang digerakkan. Sesungguhnya yang digerakkan itu kepercayaannya dia, yaitu kodratnya sendiri yang telah dinobatkan menjadi wujud dan maujud dia. Pelihara kodrat itu, sadari langkah-langkahmu adalah digerakkan. Pandanganmu hanya kamu ingin memandang, tapi dialah yang menggerakkan pandanganmu. Maka berimanlah kamu terhadap yang menggerakkanmu atau fi'ilullah. Kalau fi'ilnya Allah, Allah itu berwujud dan fi'il itu tidak berwujud. Tapi kalau yang tiada itu, fi'il itu yang telah menyatu ke kamu, maka itulah aku. Dan kodrat yang kamu pakai itu, itulah aku. Maka fi'il itu telah menguasai af'al, maka nyatalah aku padamu dan kamu adalah engkau. Engkau adalah aku, bukan dia tapi engkau. Engkau itu lebih dekat dari dia. Maka jangan kamu mencari apapun yang lebih dari mulia. Yang mulia itu adalah wujud Allah yang telah menjadi tiada disebut aku. Kalau memang akunya telah nyata bagimu, yang menggerakkanmu itulah yang kamu rasakan wujudnya, maka kodrat itu adalah aku. Jadi jangan kau memuliakan yang lain lagi, muliakanlah yang menggerakkan kamu, dan kamulah yang berkodrat padaku, dan kamu adalah aku. Paham? Insyaallah. Ya. Iya. Sekarang kamu contohnya menangis. Kamu ingin menangis tapi kamu tidak bisa menangis. Yang menangis itu adalah aku yang menangisimu. Ini yang dikatakan fi'il tadi. Hubungan kita adalah hubungan rohani. Apa rohani? Roh kita. Ya, inilah ruh kita. Di mana ruh kita? Ada dan tiada. Yang tiada itulah yang ada. Yang ada itu sesungguhnya adalah tiada bernama aku. Kamu hanya menikmati dan berkeinginan. Paham? Silakan. Alhamdulillah, pada posisi apa yang telah dikalamkan oleh ayah, bagaimana kita menikmati dan bagaimana kita berkehendak untuk menyatakan keputusan itu kembali kepada diri dan kepahaman kita. Oleh karena itu kita lanjutkan dengan pertanyaan berikut yang akan diberikan kesempatan kepada Khalifah Majelis. Silakan Khalifah Ridho Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru tablik yang telah memberikan kesempatan. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan semoga saat ini dan akan datang supaya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, insyaallah. Berkaitan dengan apa yang Buya sampaikan pada sore ini, bahwasanya akulah yang menggerakkan ketika engkau bergerak, dan akulah yang menggerakkan sebagai kepada engkau yang berkodrat ada, karena akulah yang sebenarnya yang mustahil tiada yang menggerakkan tersebut. Nah, kaitan ini Buya, di sini Buya menyampaikan ada kecintaan atau mahabbah itu. Kami ingin memperdalam lagi Buya seperti apa yang Buya sampaikan itu, karena kami mendengar tadi juga ketika engkau
memandang bahwasanya akulah yang melihat. Ketika engkau bergerak, sebenarnya akulah yang melakukan. Nah, hubungan kecintaan ini mungkin lebih diperjelas lagi, atau ke mahabbah ini seperti apa, Bu ya, sehingga kami bisa betul-betul bisa menerapkannya, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kodrat itu berjalan, sesungguhnya kamu diperjalankan. Iya. Kalau kodrat itu ingin melihat, kamu hanya berkeinginan, tapi akulah yang melihat. Kalau kodrat ini tidak menerima, sesungguhnya kamu ingin tidak menerima. Yang tidak menerima itu aku. Kita hanya ada di keinginan. Keinginan inilah yang disebut doa. Dengan kita selalu berhubungan dalam gerakan dengan satu maksud, maka kulayani kodratku dalam menjalankan tugasnya. Ya, apa tugasnya? Menjadi Rabbil Alamin. Jadi aku layani, makanya memintalah kepadaku. Nah, itu yang dikatakan oleh kodrat wahidatul wujud kepada wajibul wujud. Dengan berlakunya, terjadinya dengan tawakal kita kepada if'il diri, yaitu yang menggerakkan. Ingin berkata, kita hanya berkeinginan berkata. Semuanya sudah dihubungkan kemustahilan. Kalau kemustahilan itu sudah menjadi sir utama, tali tauhid pegangan tunggal kita kepada yang menggerakkan, maka kita tidak pernah merasa tidak mungkin, karena yang tidak mungkin itulah adalah kita. Inilah wujud daripada yang tiada. Luar biasa, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi sudah kita rasakan, Bu ya, seperti itu, Bu ya. Karena tidak ada lagi selain aku yang menggerakkan. Jadi ketika kita memandang atau bergerak, nyatalah aku yang mustahil ini yang menggerakkan semua itu. Alhamdulillah, Bu ya, luar biasa. Jadi hubungan itulah yang disebut kecintaan mahabbah itu ya, Bu ya. Iya, itu yang membuat kita mahabbah. Siapa yang mahabbah? Kodratku sendiri kepada aku yang dengan kemustahilannya. Subhanallah. Tidak orang lain, tidak umat, tapi kodrat itu yang bermahabbah kepadaku sebagai aku yang menjadikannya. Tidak mungkin ada kodrat itu kalau tidak aku menjadikan dari sifat kemustahilan diriku sendiri. Kalau kita sudah dapat itu, berarti kita sudah dapat, yaitu diri yang sejati yang sesungguhnya, yaitu adalah aku dalam kemustahilanku sendiri. Tidak ada yang mustahil. Karena mustahil itu sudah ada, yaitu kita dengan mendirikan pengakuan aku tiada, melainkan mustahil bagiku adalah tiada, engkau semata. Gitu. Belajar kita sekarang menikmati yang menggerakkan. Nah, ya, apapun niatnya, mau menggerakkan suara menerima telepon, berasal dari yang menggerakkan, yang ingin berkata. Kita hanya menyediakan permintaan. Apakah judul teleponnya? Ada kan dia di pintu utama, yaitu yang membuat semua ini bergerak. Ya, bukan kita bergerak tanpa ada yang menggerakkan. Baik pandangan, pendengaran, perkataan, penciuman dan semuanya itu. Kita adalah sebuah alam yang bernama insan, yaitu alam yang meminta atau berkehendak. Makanya huruf ia itu berdiri kepada dua kodrat, yaitu satu kehambaan. Apabila kita memandang kepada yang nyata, yang ada, maka jatuhlah kehambaan. Ya, apabila kita memandang kepada yang menggerakkan wahidatul wujud, maka jatuhlah hamba. Gitu, ya. Hanya kodratku lah yang hambaku, dan akulah hamba Allah itu. Hambalah yang Allah, kodratku hamba Allah.
Nah, ini nggak bisa dipisahkan, ya. Nah, makanya di dalam perjalanan iman itu Allah sudah jadikan bahwasannya engkau akan kembali tiada. Nah, jangan takut lagi. Kalau yang tiada ini adalah menjadi huluhiyah dirimu, maka kamu akan kembali kepada aku. Dan jangan merasa ada, jangan merasa bergerak sendiri, jangan merasa melihat, karena itu fasilitas ketuhanannya yang kita pakai, dan yang memakai adalah wujudnya sendiri, yaitu yang tiada. Kalau yang tiada itu adalah aku, yang ada itu yang kamu katakan tiada katanya, makalah akulah yang ada. Kalau akulah yang ada, tidak akan ada yang tiada lagi di bagimu. Semua sudah ada. Subhanallah, sudah tidak terpisahkan lagi, Bu ya, sudah menjadi satu, wahid tunggal. Alhamdulillah, Bu ya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan penjelasannya. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Khalifah Majelis. Penjelasan ayah sungguh luar biasa. Jika kita ingin sesuatu, sesungguhnya akulah yang berkeinginan. Alhamdulillah, keinginan itu adalah doa. Alhamdulillah, terima kasih ayah. Dalam kesempatan berikut kami persilakan kepada Khalifah Ratih untuk memberikan pertanyaannya. Silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sehat selalu Buya dan bahagia. Insyaallah, amin. Terima kasih juru tablik. Buya, tadi kita sudah dalam diri kita sudah mustahil, sudah tiada diri kitanya, dan itu sudah ditajalikan, sudah diberikan. Namun tadi selalu Buya mengingatkan dengan kalam sekutu. Apakah sekutu ini muncul ketika yang merasakan itu diri kita sendiri? Apakah seperti itu, Buya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekutu itu bagi iman bernama Allah, tapi bagi dirinya bersekutu dengan dirinya itu tidak mungkin. Makanya itu yang dinamakan mustahil ada. Ya, mustahil itulah yang ada. Yang ada itu adalah kodrat, tapi mustahil itu adalah aku. Kalau yang mustahil itu aku, bisa kamu katakan kodrat itu aku dengan aku yang menggerakkan kodratku sendiri, maka engkau adalah aku, kan gitu. Nah, Di makhluk iman itu ya yang jadi sekutu ya Bu ya, tetap kita kalau kontraknya. dibalik bersekutu, merasa bergerak, ya. Nah, tidak merasa ada yang menggerakkan, berarti imannya itu sudah bersekutu, ya. Ada kodrat hidup sendiri, sementara yang wahidatul wujud bukan kodrat, kan gitu. Yang kodrat itu wajibul wujud, gitu, ya. Itu wajib ada dan wajib terlihat. Nah, itulah kodrat zohirku. Tapi kodrat itu nggak bisa dia bergerak tanpa aku gerakkan. Nah, inilah yang dikatakan wahidatul wujud, yang dikatakan tiada. Nah, yang tiada inilah tidak boleh diberikan nama, karena kalau diberikan nama dia tidak akan menjadi aku, ya. Nah, maka dikatakan aku inilah yang dikatakan tiada. Nah, itu yang la. Jadi kalau kita pulang nanti di akhir hayat, pulanglah kepada alam tiada. Sesungguhnya itu ada aku yang menunggu di situ. Nah, ya, maka dalam hidup maka jadilah kita mati. Ya, apa kita mati? Kita tiada. Ya, nah itu yang penting, ya. Kalau kita merasa tidak ada, maka itulah aku, ya kan. Tapi kalau engkau merasa ada, maka itu bukanlah aku, maka kamu akan
berakhir katanya ya, ketiadaan. Jadi sesungguhnya yang tiada itu adalah aku, gitu ya. Itu yang paling penting. Yang ada itu akan tiada, gitu. Jadi nggak bisa kita merampas kodrat yang tunggal itu, gitu. Paham? Maka dari sekarang kita harus berimanullah. Bagaimana cara berimanullah? Beriman kepada wujudnya Allah dan beriman kepada yang menjadikan. Nah, inilah kepada kemustahilan Allah. Karena aku di dalam aku ada aku. Nah, ingat itu. Ya. Dapat akunya di dalam akunya lah, itu wahidatul wujud. Salam Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan terjadi dalam masa aku dalam kodrat itu akan terjadi dari wahidatul wujud ke wajibul wujud, ada tajali 14 gerakan. Dari wajibul wujud kepada wujud itu kepada wujud itu ada 14 kali gerakan tajali. Dari wajibul wujud kepada maujud itu ada 14 lagi gerakan tajali yang akan diberikan di pada makom suatu saat nanti. Gitu. Paham? Ya, terima kasih Buya. Assalamualaikum. Masih ada pertanyaan? Terima kasih Kali Parati. Sedikit Ananda ingin bertanya Ayah. Pada tahap wahdatul wujud atau wahid ini kan sudah tidak ada kodrat apapun lagi Ayah. Ya. Apakah di sini posisi itu kita itu qablal maut atau mautu di situ Ayah? Betul-betul sudah kita kembalikan segala hak kepemilikannya itu kepada sang pemilik itu Ayah. Ya. Apakah asal kita ingat mautu itu wawnya yang ada sukun di atas, artinya kosong. Ya, yang kosong itu adalah aku. Ya, kalau ada tulisan maut di atas waw, waw itu dia, di atas dia itu ada sukun, bentuknya kosong. Sukun itu namanya mati. Ya, jadi yang mati itu adalah kosong, artinya kembali kepada aku. Gitu. Ya, kalau kamu merasa mati, maka akulah yang hidup. Paham? Maka Subhanallah. dari sekarang harus diimani ke fi'ilnya, insyaallah ya. Insyaallah, alhamdulillah Ayah atas jawabannya. Barangkali para imam besar masih ada yang ingin bertanya, para imam khatib ataupun para khalifah grup, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan. Barangkali ini Pak Imam Qasari. Alhamdulillah. Khatib Guru Pak Imam Soleh, silakan dengan segala hormat. Tolong jangan ditolong orang yang bertanya, biarkan aja orang yang akan menerima. Saya bilang bisa. Kalau dia tak butuh tak perlu tanya, saya akan tetap bilang dia tidak bisa, karena semuanya itu ada pada saya yang memimpin di sini. Jangan suruh mereka bertanya, biarkan diri sendiri yang bertanya kalau memang dia ingin menjadi dan mendapatkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya keluarga sehat selalu, bahagia selalu, terus. Insyaallah. Dengan apa yang disampaikan Buya tadi, dapat saya pahami Buya. Mohon diperluruskan. Jadi bermakna yang tiada itu aku, yang ada itu adalah kodrat Buya yang menjadi alamnya. Yang jadi pertanyaan apa nih? Jadi apakah begitu Buya? Yang dipertanyakan kodrat Ya. dan aku. Iya Buya. Kalau engkau tak ada di situ,
Siapa kodrat itu lagi? Kalau kodrat itu tak ada, yang ada siapa? Aku. Aku yang mana? Aku yang tiada. Yang tiada itu yang mana akunya? Itulah yang ada ya. Yang ada itu siapa? Aku juga. Aku tu mana dia? Aku di dalam aku ya. Aku tu engkau. Engkau terikat setan, kau jalan sana sini lagi. Engkaulah aku itu. Kau katakan pada saya, akulah Buya, akulah itu. Jangan kau lari-lari lagi, ya. Kalau kodrat itu sudah datang, siapa aku? Akulah itu Buya, akulah dia tu. Aku mana lain, tak ada lagi selain daripada aku sendiri. Ini yang dikaji riwayat daripada diri engkau, tidak riwayat Tuhan. Tuhan jabatan, Tuhan itu adalah prasangka. Yang dikaji adalah diri engkau, ya. Jadi kalau tak ada lagi, engkau merasa siapa pun tak ada, berarti engkau sudah jadi aku. Aku itu siapa? Aku ni soleh Buya, akulah soleh. Soleh inilah semuanya. Itu baru engkau, ku kasih engkau hak tu bisa. Tapi kalau engkau masih cari aku kepada yang lain, engkau cari nur main, semuanya pada aku. Kalau makanya engkau melakukan tidak ada, katakan tak ada aku, melainkan akulah yang ada. Paham? Alhamdulillah Buya, jelas Buya. Ya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah riwayat daripada engkau sudah dibuka pada hari ini, ya. Maka tak jangan lagi engkau ingkar daripada derajat yang telah dibukakan oleh mursyidmu. Kalau ingin engkau mendapatkan hak, maka engkau harus tiada di dalam yang ada, ya. Siapa tiada? Adalah aku. Kenapa di dalam yang ada? Karena aku yang menggerakkan engkau. Paham? Amin insyaallah ya. Mulai besok, mulai sekarang ni awak tu beriman kepada yang fi'il, yang menggerakkan, ya. Dan yang digerakkan adalah kodratku sendiri. Akulah yang menggerakkan kodratku sendiri. Nah, ya. Kalau kau bilang itu sebuah gerakan tiada, maka sudah adalah aku pada kau. Paham? Alhamdulillah insyaallah ya. Amin. Terima kasih ya. Baik, insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya Imam Saleh dan Ayah atas jawabannya. Sekarang dipersilakan Halifah Grup Halifah Airohayati, silakan dengan segala hormat. Terima kasih Juru Tabligh atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah sehat selalu beserta keluarga Ayah. Amin insyaallah. Izinkan Ananda memberikan pemahaman Ayah. Insyaallah. Izinkan Ananda berkalam Ayah. Insyaallah. Akulah diri yang hak Ayah. Diri yang halus. Aku. Ketika kita sudah mengosongkan, maka yang kosong itulah yang tiada. La tiada. Ilah Allah. Yang tiada itulah yang ada. Dan yang ada itulah aku, yang digerakkan oleh kodrat mustahil. Mustahil memang bukan sebuah kodrat, tetapi itulah yang mustahil, yang ada ini bisa menjadi tiada. Kalau kita melihat kepada zahirnya,
alif aktar bergerak kepada digerakkan dan diperjalankan kepada ba, ta, dan berhentilah di makom ya menjadi titik yang satu, yaitu aktar. Tetapi ketika diperjalankan alif aktar tadi, maka alif badal itu menggerakkan serentak ayah, menggerakkan perjalanan alif aktar tadi, maka sampai di makom ya tadi, maka itulah kenapa ya tadi titiknya 2, karena aktar dengan badalnya. Dan yang alif tadi itu ayah menjadi tiada, bukan berarti itu adalah tidak ada, tetapi tiada itulah yang ada. Maka inilah ayah, aku inilah ayah, diri yang tadi ayah. Alhamdulillah. Sebagai pembuktian saya terangkan, ya itu adalah hurufnya kamu lihat bayi di dalam kandungan, dan huruf ya itu adalah gambarnya rahim. Ya, siapa yang dia itu? Itulah kita yang duduk di situ, yang dulu tiada, akhirnya ada. Iya, itu gambar kandungan. Boleh buka gambar kandungan. Lihat anak yang lagi tidur di dalam. Hah? Cocokkan dengan huruf ya, itulah dia. Ya. Nah itu. Jadi kamu adalah kehambaan kepada keumatan dan hamba Allah dalam Tuhan. Jadi kamu boleh meminta dan boleh memberi. Nah, jadi ayah, kenapa terjadi mahabbah cinta? Karena dia yang memandang, aku juga memandang ayah. Kami saling melihat ayah. Ya, alhamdulillah, tidak apa-apa. Terima kasih ayah. Insya Allah. Terima kasih ayah. Semoga ayah sehat selalu ayah. Insya Allah. Anda dari tadi ingin berkalam ayah. Insya Allah. Ya. Tapi tunggu waktunya yang tepat ayah. Berimanlah kamu dengan adanya kodratku, dan berilmulah kepada aku yang menggerakkan kodratmu, dan kamu adalah aku. Nah, selesai. Kamu terima enggak itu? Terima ayah. Alhamdulillah. Allah ayah. Ya, insya Allah. Jangan kamu tanyakan lagi siapa engkau, siapa aku, nyata sudahlah. Tinggal kamu beriman kepada kodrat dan berilmu kepada yang menggerakkan kodrat. Qadir, Allah Qadir, insya Allah. Terima kasih ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nyatalah riwayat diri adalah Tuhan, riwayat Tuhan adalah diri. Terima kasih Khalifah Haryati, terima kasih ayah atas jawabannya yang memberikan kepada kami kepahaman semuanya. Alhamdulillah, kami persilakan kepada yang lain. Pada kesempatan ini Imam Khatib Fardi ingin bertanya. Silakan Imam Khatib Fardi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah Anas sebagai juru tabligh memberikan kesempatan kepada saya. Saya hanya memastikan aja Bu ya. Berarti kita di sini harus dengan kesadaran yang penuh ya Bu ya. Kamu Artinya, tidak perlu sadaran penuh. Kamu sudah menerima titah dari saya, wajib kamu jadikan. Saya tidak akan membutuhkan pertolongan yakinmu. Kalau ini saja saya bilang terima, kamu terima dan kamu jalankan. Ya. Alhamdulillah. Insyaallah Ya. Paham kapan kau paham? Katakan Tuhan itu tidak akan minta tolong kalau dia akan menjadi Tuhan pada dirimu. Paham? Insya Allah ya. Nah, begitu juga Alhamdulillah. semua jemaah itu
Yang tidak menerima, ingkar pada kodratnya, silakan alami bagaimana nanti Allah tidak melirik kepadamu. Tapi yang menerima kehadirannya dengan mentiadakan keakuan tadi, nyatalah tiada itu adalah aku, maka disitulah kamu beriman kepada kodrat dan berilmu kepada yang menggerakkan kodrat. Paham? Nanti kamu akan paham kepada berikutnya, insyaallah. Tidak ada tajali, tidak ada tajali yang bisa menjadikan engkau dua menjadi satu. Kenapa? Kodratku dan aku, bagaimana kita bisa memisahkan itu? Jangan kemanusiaanmu hadir di situ, ya. Tapi jadilahkanlah kamu sebuah nasnya Allah, yaitu yang berkeinginan kepadanya. Ingat itu, jamaah. Paham? Insya Allah. Terima kasih ayatnya. Itu yang dikatakan tujuan tauhid tadi, yaitu dihimpun menjadi satu. Setelah dihimpun menjadi satu, satu itu pula yang ada tapi tiada, satu itu pula yang tiada tapi ada. Iman Allah yang bisa menerjemahkan, kalau iman lain belum bisa menerjemahkan makna itu. Hanya diberikan kepada orang yang telah dibuka ijabnya, insyaallah. Insyaallah. Baik jamaah, kita bertemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.